Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem pintu keluar masuk otomatis pada kampus Politeknik Kampar menggunakan kartu berkode berbasis microcontroller. Oke, ini berupa simulasi tugas akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materinya, yaitu pendahuluan, analisa dan perancangan sistem, hasil dan pembahasan, serta penutup. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan data diri saya. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani, tempat tanggal lahir 40 Jirah 14 April 2001. Sekarang saya berkuliah di Politeknik Kampar semester 3, dan ini merupakan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pendahuluannya, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Pendahuluannya yaitu yang pertama adalah latar belakang. Pintu keluar masuk otomatis merupakan jalur akses satu-satunya masuk ke pintu Politeknik Kampar yang sistemnya itu manual yang dibuka oleh satpam setiap harinya. Nah, terkadang di jam-jam sibuk satpam itu tidak ada, jadi staf mahasiswa sulit untuk masuk. Nah, dari itulah saya berpikir untuk membuat pintu keluar masuk secara otomatis yang berbasis microcontroller. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu kita bagaimana cara merancang bangun sistem pintu keluar masuk otomatis pada kampus Politeknik Kampar. Kita menggunakan kartu yang berkode berbasis microcontroller. Selanjutnya itu tujuan untuk pembuatan ini, yaitu untuk merancang sistem pintu keluar masuk otomatis pada Politeknik Kampar yang menggunakan kartu berkode yang berbasis microcontroller. Selanjutnya yaitu batasan masalahnya. Untuk batasannya saya membatasi tugas akhir ini hanya membahas tentang perancangan sistem pintu keluar masuk otomatis pada kampus Politeknik Kampar yang menggunakan kartu berkode berbasis microcontroller yang menggunakan permodelan UML. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem, tinjauan umum dan analisisnya. Untuk analisis dan perancangan sistemnya, yaitu analisisnya itu kita ambil dari tinjauannya, yang merupakan suatu akses pintu keluar masuk di Politeknik Kampar yang dibuka secara manual yang dilakukan oleh satpam, dan terkadang pekerjaan itu tidak diselesaikan di jam kerja, selanjutnya di luar jam kerja. Nah, dari pihak kampus hanya mengandalkan surat izin untuk masuk ke kampus kalau misalnya itu di luar jam kerja. Sedangkan satpam bekerja hanya pada jam kerjanya. Selain di luar itu maka satpam tidak ada di kampus. Nah, untuk hal itu, untuk pembukaan pintu agak terkendala oleh satpam dan stafnya. Nah, dari itulah kita menganalisis untuk bagaimana cara membuat pintu ini secara otomatis, tidak memanggil tenaga satpam, tetapi di data. Nah, di sini kita menggunakan kartu yang berbackcode yang berbasis microcontroller yang menggunakan Atmega 328 VPU yang merupakan model scanner berkode yang terdapat pada kartu ID-nya sebagai sandi untuk membuka pintu, dan menggunakan sensor ultrasonik dan microcontroller Atmega 328 VTU dan menggunakan motor servo. Selanjutnya yaitu analisisnya. Nah,
bagaimana yang analisisnya itu rekrutmen analisis atau analisis kebutuhannya. Nah, penelitian ini mengembangkan sistem keamanan konvensional yang menjadikan sistem keamanan otomatis dengan menekan biaya pembuatannya dengan menggunakan barcode sebagai kunci keamanan dan Arduino sebagai pengendali solenoid untuk membuka pintu keluar masuk secara otomatis. Selanjutnya itu kita mengumpulkan data. Untuk penelitian ini kita mengambil referensi dari berbagai sumber pendukung seperti jurnal nasional, internasional, skripsi, situs internet, buku, artikel yang terkait. Nah, untuk pengujian pintu keluar masuk otomatis. Selanjutnya itu kita menggunakan desain sistem atau desain sistemnya itu kita menggunakan analisis kebutuhan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya didesain sistemnya menggunakan permodelan UML. Proses UML yang digunakan adalah use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequency diagram. Selanjutnya, kita akan memahami apa itu analisis sistem lamanya. Ya, analisis sistem lamanya seperti ini flowchartnya. Dari mulai masuk mahasiswa-mahasiswi, dosen, dan staf datang. Nah, jika mahasiswa atau mahasiswi dosen datang staf dia terlambat, maka pintunya tidak akan terbuka atau kita harus mengisi data dulu untuk masuk ke dalam atau keluar pintu. Nah, dan itu dilakukan oleh satpam secara manual. Dan satpam hanya melayani pada saat jam kerja. Jika di luar jam kerja maka tidak dapat. Selanjutnya itu mahasiswa atau mahasiswi dosen serta staf Politeknik Kampar hanya bisa masuk pintu pada jam kerja. Jadi di luar jam kerja harus membuat surat izin dulu. Selanjutnya, ketika di luar jam kerja satpamnya tidak ada karena satpam hanya pada jam kerja, maka kita harus menghubungi satpam terlebih dahulu dan membuka pintu itu secara manual yang mempunyai batas waktu jam kerja. Selanjutnya ini adalah flowchart analisis sistem lama. Nah, dimulai dari masuk, langsung di-scan melalui barcode readernya, lalu dilanjutkan ke motor servo, baru dilakukan sensor jarak. Setelah itu, mesinnya akan membaca barcode-nya. Jika terbaca, maka pintu akan terbuka, dan sensor jarak akan membaca orang yang lewat. Jika terbaca, waktunya sekitar 2 detik, maka pintu akan tertutup kembali. Dan ini dilakukan secara otomatis. Selanjutnya itu kita akan membahas hasil dan pembahasan, yaitu perancangan basis data. Untuk perancangan basis data, ada 3 yang itu ada blok diagram rangkaian, pembahasan analisis kebutuhan, dan pembuatan Atmega 328, pembuatan coding Atmega 328 Nah, untuk blok diagram rangkaiannya kita menggunakan pertama pengunjung menganukan scanner kartu, selanjutnya scanner barcode, selanjutnya kita mesin mikronya akan bekerja pada mikrokontroler Atmega 328 PPU, selanjutnya disensor oleh ultrasonic sensor dan dilakukan oleh motor servo. Selanjutnya, untuk pembahasan analisis kebutuhannya, ini mengantisipasi masalah yang terdapat di Politeknik Kampar, yaitu tentang masalah aktivitas mahasiswa, mahasiswi, dosen, staf di luar jam kuliah. Selanjutnya, pembuatan coding Atmega 328 PPU. Nah, untuk pembuatan Atmega 328-nya itu menggunakan bahasa C yang menggunakan software Arduino. Selanjutnya itu penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah rancang bangun sistem pintu keluar masuk otomatis pada kampus Politeknik Kampar menggunakan kartu barcode yang berbasis mikrokontroler yang untuk pengendalian motor servonya dibuat untuk menambahkan mikrokontroler Atmega 328 PPU
yang menggunakan program Arduino yang ditulis menggunakan bahasa C yang menggunakan software Arduino. Selanjutnya yaitu pemasangan merancang bangun sistem pintu keluar masuk otomatis pada kampus Politeknik Unpar menggunakan kartu berkode berbasis microcontroller yang dapat memberikan kontribusi dan proses penertiban dan pendataan mahasiswa, dosen, dan staf dalam kedisiplinan. Selanjutnya yaitu sistem yang dibuat masih terdapat beberapa kendala, seperti kartu barcode dengan label barcode yang sudah rusak yang akan memerlukan waktu yang agak lama pada saat scanner atau pensensorannya, pembacaannya. Untuk saran ke depannya, semoga penyempurnaan model sistem kendali palang pintu otomatis dengan sumber energi yang alternatif dan adanya pembahasan kartu anggota atau barcode agar scanner bisa cepat dilakukan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.